Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Muhammad Yusuf. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi PJJ Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan bagaimana sistem informasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok di BUMN Banten. Untuk itu, mohon izin saya akan tampilkan presentasinya. Sistem informasi, saya ulangi kembali ya. Saya akan memaparkan bagaimana sistem informasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok di BUMN Banten, khususnya di PT Krakatau Steel atau KS dan PT Krakatau Bandar Samudra atau KBS. Fokus presentasi saya adalah bagaimana sistem ini menghadapi ketidakpastian, risiko, dan ancaman keamanan cyber yang semakin meningkat seiring digitalisasi rantai pasok. Untuk latar belakangnya, rantai pasok BUMN di Banten memiliki peran strategis dalam mendukung operasional nasional, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi hasil industri. Namun, tantangan seperti fluktuasi permintaan, gangguan pasokan global, serta ancaman keamanan cyber muncul sebagai resiko yang harus dikelola. Digitalisasi proses telah membantu, tetapi juga membawa kompleksitas baru yang membutuhkan sistem informasi yang lebih handal. Untuk presentasi saya mengambil beberapa jurnal dan referensi, terutama empat penelitian utama yang dilakukan pada BUMN di Banten. Yang pertama, saya mengambil referensi dari jurnal Anita Megayanti dan Penny Hendriati di tahun 2021, yang judulnya adalah Integrasi E-Procurement pada Aplikasi SAP di PT Krakatau Bandar Samudra. Yang kedua, saya mengambil dari jurnal Syekhuna Ibnu Jarir dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Sistem Rantai Pasok Baja di PT Krakatau Steel. Yang ketiga, saya mengambil dari referensi jurnal Farik Kamal Fauzan dan Ina Kholi Dasari di tahun 2022 dengan judul Pemilihan Supplier dengan Metode AHP di PT Krakatau Steel. Yang keempat, saya mengambil dari jurnal Dana Rizky Kurniawan dan kawan-kawan di 2023 yang judulnya adalah Dampak Manajemen Hijau Rantai Pasok di Krakatau Steel. Dan saya juga mengambil dari literatur keamanan cyber umum dan studi internasional terkait keamanan keamanan sistem informasi supply chain management. Sistem informasi dalam supply chain management. Sistem informasi seperti ERP dan e-procurement memungkinkan integrasi proses pengadaan, produksi, dan distribusi secara real time. Menurut Anita dan Penny di tahun 2021, mereka menurut penelitiannya mengidentifikasikan variabel seperti kecepatan proses pengadaan, efisiensi biaya, dan akurasi data sebagai indikator keberhasilan. Untuk kesimpulannya, implementasi SAP dan e-procurement di PT KBS mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan input data secara signifikan. Ketidakpastian dan risiko di supply chain management. Ketidakpastian permintaan dan pasokan dapat memicu risiko operasional mulai dari keterlambatan produksi hingga distribusi yang terganggu. Menurut penelitian Syekhuna di tahun 2020, dengan menggunakan variabel koordinasi antar divisi, keandalan data permintaan dan keterlambatan pasokan sebagai fokus analisisnya. Di kesimpulannya, penggunaan sistem informasi yang terintegrasi mampu memperkuat koordinasi dan mengurangi dampak ketidakpastian, sehingga risiko gangguan rantai pasok dapat ditekan.
untuk keamanan cyber dan keamanan cyber dalam supply chain management. Digitalisasi rantai pasok membawa manfaat yang sangat besar, tetapi juga membuka peluang ancaman cyber seperti malware, hacking, pencurian data, dan sabotase sistem. Studi internasional menunjukkan bahwa keamanan cyber adalah variabel krusial dalam sistem rantai pasok digital. Perlunya perlindungan melalui kontrol akses yang ketat, enskripsi data, dan audit berkala menjadi hal yang wajib diterapkan. Untuk kesimpulannya, tanpa perlindungan atau proteksi yang kuat, semua manfaat digitalisasi bisa hilang karena satu celah keamanan. Jadi sangat perlu untuk keamanan cyber sendiri ya di aplikasi digital sekarang ini ya. Untuk studi kasusnya, saya kan tadi sudah menjelaskan, saya mengambil dari 2 BUMN di Cilegon, Banten. Yang pertama Krakatau Steel, yang kedua Krakatau Bandar Samudra. Untuk Krakatau Steel sendiri, dia menerapkan ERP dan manajemen risiko, bahan baku, dan distribusi. Untuk KBS, dia ada integrasi e-procurement dan SAP ERP. PT Krakatau Steel dan PT KBS telah mengimplementasikan sistem ERP dan e-procurement untuk meningkatkan integrasi proses bisnis mereka. Menurut penelitian Farik dan Ina di tahun 2022, mereka mengkaji pemilihan pemasok dengan variabel kualitas biaya, ketepatan waktu, dan risiko pemasok menggunakan metode AHP. Kesimpulannya, pendekatan berbasis sistem informasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan mengurangi risiko kegagalan pasokannya ya. Untuk rekomendasi strategisnya, rekomendasi penguatan SCM-nya ya. Untuk memperkuat rantai pasok diperlukan penguatan keamanan sistem, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan eksplorasi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. Menurut penelitian dari Dana di 2023 menunjukkan bahwa variabel keberlanjutan lingkungan, efisiensi energi, dan kepatuhan regulasi menjadi penting dalam penerapan manajemen hijau. Kesimpulannya, integrasi manajemen hijau ke dalam sistem rantai pasok tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tapi juga mendukung keberlanjutan jangka panjang. Dari keempat jurnal yang saya bahas pada kesempatan hari ini, saya mengambil kesimpulan bahwa sistem informasi memainkan peran strategis dalam memperkuat manajemen rantai pasok BUMN di Banten. Implementasi SAP e-procurement terbukti mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan akurasi data. Analisis rantai pasok baja menunjukkan bahwa integrasi data real-time mampu mengurangi ketidakpastian dan risiko operasional. Pemilihan pemasok berbasis AHP mendukung keputusan yang lebih objektif dan meminimalkan risiko kegagalan pasokan. Sementara itu, integrasi manajemen hijau dalam rantai pasok memberikan dampak positif pada keberlanjutan keberlanjutan perusahaan dan citra lingkungan. Namun, transformasi digital ini tetap harus diiringi dengan perlindungan keamanan cyber yang kuat agar manfaatnya dapat berkelanjutan. Sekian presentasi saya pada kesempatan hari ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf, saya akan berusaha untuk lebih baik ke depannya. Untuk diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.